Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Walaupun kita dalam keadaan kondisi berpuasa, kita harus tetap semangat gitu ya. Betul. Oke, baik Pak Deden. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai GUI ya. Ya, GUI. Atau Graphic User Interface. Mungkin bisa diceritakan Pak Deden, apa sih itu GUI itu ya, apalagi pada Java. Biasanya kan kita pakai Java itu tampilannya hitam terus dah gitu, terus biasanya kayak C++ gitu ya. Konsol aja ya. Konsol gitu ya. Nah, sekarang Java itu pakai GUI. Itu maksudnya gimana ya Pak Deden ya? Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendri. Mudah-mudahan teman-teman 4A dan 4B dapat mengikuti perkuliahan ya, walaupun dibedakan kelasnya tapi materi kita tetap sama. Jadi intinya begini, sekarang kita sudah masuk ke GUI ya, Graphic User Interface Java dari PBUT sendiri atau pemrograman berbasis objek. Java ini sendiri yaitu powerful sekali, dapat membuat sebuah aplikasi berbasis desktop. Nah, kemudian dengan desktop tadi ya, di Java dia sudah menyediakan ibaratnya itu tampilan form, label, text field, kemudian apalagi ya, check box, combo box, frame dan seterusnya. Udah kaya sekali library-nya sehingga programmer itu tinggal menggunakan gitu. Nah, kita di sini adalah untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan atau meng-create atau membangun sebuah aplikasi berbasis desktop atau Java gitu. Nah, saya bilang tadi karena powerful, kenapa? Powerful sekali karena dari zaman saya kuliah pun Pak Hendri, Java ini masih eksis gitu, tidak punah. Kalau misalnya desktop yang lain bisa dikatakan sudah tidak ada perkembangannya lagi, contohnya kayak IB dan seterusnya gitu, tidak ada lagi, apalagi Delphi gitu. Nah, makanya di Java ini, di PBU ini dikenalkan sekali, yaitu Java pemrogramannya, di mana kalian dituntut nantinya untuk membuat sebuah aplikasi berbasis GUI, walaupun bentuknya adalah desktop. Itu desktop itu artinya berarti bergeraknya di komputer Pak Hendri, walaupun nanti bisa dikoneksikan ke internet, tapi secara harfiahnya yaitu bergerak di komputer gitu. Ibaratnya kalau kita di Windows itu menjalankan notepad kayak gitu ya. Ya, betul. Desktop gitu. Nah, kemudian Pak Hendri di video kedua kali ini ya, di video pertama sudah dijelaskan pembuatan GUI ya. Jadi GUI itu bisa kita bikin atau kita create dengan dua cara. Yang pertama itu secara manual, artinya ngoding konsol kayak yang dijelaskan Pak Hendri tadi. Nah, cara yang kedua yaitu adalah drag and drop gitu. Tapi di video yang pertama yang saya jelaskan adalah video yang membuat sebuah form ya, form sederhana sekali. Dalamnya ada event handler, di mana itu menggunakan coding manual. Jadi kita ngoding langsung. Tapi kalau yang cara yang kedua nanti adalah cara yang drag and drop. Itu nanti di video yang ketiga. Nah, di video saat ini atau yang sekarang kita coba masih menggunakan coding manual, artinya kita coding sendiri untuk meng-create sebuah formnya, tapi ingin saya ajarkan bagaimana caranya mentransfer data gitu ya, dari form pertama ke form kedua gitu. Karena kenapa? Nanti di proses drag and drop-nya tidak bingung lagi karena tidak hanya membutuhkan satu kelas Java atau file Java saja. Sehingga kita bisa menggunakan banyak file Java di dalamnya agar rapi, terstruktur, kemudian dapat dikontrol codingnya sehingga tidak berantakan gitu. Makanya di video kedua kali ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan dua file Java, di mana dalam dua file Java ini atau dua form ini kita dapat mengirim form yang pertama, nilai yang pertama ke form nilai yang kedua gitu kira-kira. Oke, karena untuk kedepannya pasti kan kita bekerja itu menggunakan lebih nggak mungkin satu kan ya, pasti lebih dari dua sih, lebih supaya lebih interaksinya enak gitu kan ya, seperti itu. Dan ini tuh agak mirip-mirip juga sih kalau di pemrograman web, mungkin ada input type input type text, input type combo box, text area gitu kan ya, mirip-mirip gitu ya.
Oke, supaya tidak panjang lebar, mari kita simak coding bareng bersama kita ya. Baik, Let's code. let's go. Kita coba di video pertama ini untuk belajar GUI ya, event handler, di mana kita tetap menggunakan coding terlebih dahulu. Nanti kita coba untuk video selanjutnya apakah kita bisa menggunakan drag and drop yang sebelumnya saya jelaskan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan sedikit menjelaskan event handler. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah aplikasi sederhana ya, mau itu penjumlahan, pengurangan, atau perkalian menggunakan Java Frame ya atau JFrame, di mana di dalamnya ada label, ada JTag field, kemudian ada button juga. Nah, memang belum saya jelaskan untuk masalah event handler. Nah, sekarang akan sedikit saya jelaskan apa yang dimaksud dengan event handler. Nah, secara teori ya, event handler itu adalah sebuah aksi dari button atau tombol ketika diklik gitu. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi event itu sesuatu aksi, handler itu yang ditanganin dari aksi tersebut gitu. Misal contoh, ada sebuah button di dalam frame yang kalian bikin. Misalnya penjumlahan, ada 2 text field. Saya inputkan 2 di text field pertama, yang kemudian di text field kedua saya inputkan 2. Ketika saya klik buttonnya ya, dia ada sebuah aksi, misalnya perhitungan. Nah, dari sebuah aksi perhitungan ini, maka aksi tersebut dinamakan dalam istilah Java itu adalah event handler gitu. Nah, sebetulnya ada berbagai macam cara ya untuk menuliskan atau mengcoding event handler ini, tapi saya ajarkan yang paling sederhana sekali gitu agar mudah dimengerti. Oke, langsung saja kita langsung ke coding agar mudah dipahami. Misal di sini ya, saya memiliki sebuah aplikasi penjumlahan misalnya, di mana nanti di buttonnya atau di tombolnya itu terdapat event handler yang bekerja dari operator penjumlahan gitu. Oke, kita langsung saja mengcodingnya seperti biasa. Di sini saya mempunyai coding defaultnya ya. Coding defaultnya ada nama paketnya. Nama paket saya gunakan yang GUI lanjutan. Kemudian di sini nama kelas saya yaitu event handler, di mana di sini ada kelas utamanya dengan ciri public static void main ARGS. Nah, kemudian langkah pertama seperti biasa kita tulis dulu JFrame-nya. JFrame ini kan untuk membuat sebuah frame ya. Namanya saya namakan di sini adalah frame. Sama dengan kemudian kita bikin objeknya new JFrame ya. Nah, JFrame ini sudah ada di library-nya sendiri sehingga tinggal kita panggil saja. Nah, ini ada sedikit alert ya, artinya dibilang import dong Java Swing-nya. Oke, tinggal kita klik saja di sini import, otomatis dia masuk ke sini nih. Nah, gitu memanggil library-nya. Oke, selanjutnya dari frame ini, frame dot, saya gunakan objeknya. Saya ingin manggil kelas yang ada di JFrame-nya, misalnya set title ya. Kemudian set title ini akan saya isi dengan belajar event handler. Belajar event handler. Gitu. Oke ya. Ini set title sudah jelas, ini untuk judul nih nanti nih, judul di frame-nya. Kemudian di frame selanjutnya di sini akan saya masukin size-nya, set size ya. Dia rekomendasi di sini dimensinya saya kasih misalnya 500 kali 500 panjang tinggi dan panjang ya. Oke, selanjutnya di pembentukan frame saya coba untuk masukin location relatifnya ya. Set location relatif ya. Oke. Nah, di sini saya isi dengan 0 saja. Kemudian
frame saya panggil yang default close operationnya, berarti nantinya bisa di close gitu di tanda X kanan atas yang warna merah biasanya gitu. Set default close operation ya. Di sini saya isi jframe ya, kita panggil jframe-nya dot exit. Mana ada exit nggak? Nah, ini exit on close. Langsung rekomendasi ya. Oke, selanjutnya yang saya butuhkan lagi, berarti biar saya bisa bikinnya di minimize dan maximize, berarti frame dot set resizable. Nah, ini saya isi menjadi true ya, berarti bisa di minimize dan maximize nantinya. Kemudian coding selanjutnya untuk frame dot set visible untuk memunculkan ketika saya running gitu. Visible true ya, saya kasih true. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit di sini ya. Nanti juga bisa kalian coba ya. Ternyata di frame itu kita bisa menambahkan sebuah warna gitu. Misalnya kan tadinya warnanya putih nih. Nah, ingin kita tambahkan, maka kita bikin objek baru karena berbeda ya. Berarti objeknya, nama kelasnya yang tersedia di library itu color. Kita bikin objeknya misalnya saya kasih nama orange ya, color. Sama dengan new color. Kemudian, nah memang di sini ya, di sini ada sebuah inputan. Inputan ini adalah inputan integer yang diinputkan ke dalam sebuah objeknya langsung. Bisa saja kan kayak gitu ya. Di sini juga sebenarnya bisa nih saya inputkan misalnya belajar event, sama saja sebetulnya. Tapi biar mempersingkat saya masukin di sini. Nah, di sini saya ingin coba menggunakan warna orange ya, maka karena di sini saya orange itu bukan warna dasar RGB ya, maka saya isi integernya, RGB-nya 255 misalnya 175,175. Nah, gitu. Nah, ingat di sini ya. Di sini itu kenapa harus dimasukkan warna color? Karena kan warna dasar itu sebenarnya RGB. Tapi warna-warna yang bukan menjadi warna dasar itu gabungan dari red, green, and blue tadi atau RGB tadi gitu. Makanya kita harus hafal. Nah, ini agak ribetnya, makanya kita tulis di menggunakan sebuah coding itu agak ribetnya seperti ini, tapi nggak apa-apa, agar mengerti saja. Nanti kita coba yang drag and drop itu, sehingga nanti tidak perlu lagi kita menghafalkan sebuah warna. Kemudian di sini masih error, makanya kita tambahkan lagi, kita import lagi ya, import color. Oke. Nah, color ini yang sebelumnya saya jelaskan di teori, dia masuk ke library-nya AWT gitu. Tapi yang frame ini masuknya ke swing. Makanya bisa kita kombinasikan gitu ya. Jangan lupa. Di GUI itu ada yang lama AWT, kemudian ada yang swing. Kemudian, setelah color ya, color sudah kita masukin. Kemudian kita kasih container ya. Di dalamnya agar colornya masuk ke dalam si frame-nya gitu. Maka kita panggil frame-nya, objek yang di atas ya, kemudian get content pen. Nah, di sini sudah kita inputkan ya. Tapi kontainer masih belum kita importkan. Jadi ada 3 langkah caranya. Yang pertama kita bikin dulu colornya seperti apa dengan memanggil sebuah objek dari kelas color, kemudian kita inputkan si color tadi ya, si color tadi ke dalam sebuah kontainer. Saya kasih nama di sini objeknya, ini bebas ya, ini bebas, ini juga bebas, yaitu namanya wadah. Sehingga nanti istilahnya akan saya chat atau saya tuangkan warnanya ke dalam frame gitu. Makanya bunyinya adalah frame.getContentPen. Nah, kemudian langkah ketiga, baru kita panggil ya wadah dari objek ini, baru kita tuangkan nih warnanya, set background. Nah, gini. Background yang mana? Background yang
oranye. Nah, yang di atas gitu kira-kira. Nah, ada 3 step nih. Yang pertama kita bikin objek untuk colornya, yang kedua kita bikin objek untuk wadahnya dari frame itu tadi, yang ketiga baru kita kombinasikan gitu. Dari warna tadi kita tuangkan warna tadi ke dalam wadahnya, yaitu si frame tadi gitu. Gitu kira-kira ya. Coba kita jalankan dulu sebelum kita lanjutkan, kita jalan dulu bagaimana hasilnya. Running. Oke ya. Jalan ya. Tuh. Jadi sehingga di sini warnanya warna orange ya. Kalau misalnya di sini saya komenkan ya, saya komenkan. Ini tetap jalan, tapi warnanya adalah warna default. Nah, gitu. Oke ya. Ini untuk color. Secara sederhananya seperti itu. Color dari sebuah frame. Nah, selanjutnya setelah frame ini selesai kita bikin, selanjutnya yaitu kita bikin isiannya. Ada label, ada button, ada text field di sini. Nah, di sini mungkin agak cukup panjang gitu karena ya wayana kita harus bikin atau belajar itu dari codingnya dulu baru kita bisa mengerti fungsinya. Nah, dari sini kita langsung ke JLabel ya, kita bikin labelnya dulu. Nah, di sini saya pengen ada label gitu. Kemudian saya namakan label sama dengan ya new JLabel. Kemudian, nah di sini bisa juga saya langsung masukin namanya, misalnya angka pertama, itu sama saja ya. Nah, titik koma. Kemudian dari JLabel tadi di sini masih error, kita tinggal importkan. Oke, selesai. Kemudian kita masukkan ke dalam frame-nya, frame. Kemudian set layout. Kemudian di sini bisa kita isi null. Nah, kemudian kita masukin frame, baru kita tulis misalnya di sini add label. Label yang ada di atas tadi ya. Artinya kita add ke dalam frame-nya. Gitu. Kemudian baru kita setting ukurannya berapa, berarti menggunakan label ya, label dot set bound. Nah, gini ya. Kemudian kita isi di sini kita isi parameternya, saya isi 20, 150, 30 agar posisinya ada di kiri. Kurang lebih kayak gini kalau nggak salah. Coba kita jalankan dulu, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini nih angka pertama, nanti di sini saya pengennya ada text field nih nanti. Di bawahnya ada angka kedua, berarti pakai label lagi, text field lagi. Kemudian di bawahnya ada button gitu. Oke, berarti yang langkah pertama kita udah selesai. Kemudian di sebelahnya ingin kita tambahkan text field. Berarti saya panggil getTextField. Ya. Kemudian nama variabelnya saya kasih nama text field ya. Sama dengan new getTextField. Oke ya, getTextField. Kemudian pasti masih error karena belum diimport. Add import. Selanjutnya setelah ini baru kita kasih atribut-atributnya gitu. Kita kasih atribut-atributnya di dalamnya. Atribut yang pertama ya. Atribut yang pertama. Oke, di sini masih ada apa nih? Oh, T-nya nggak gede nih. T-nya nggak gede. Text field. Nah, kemudian atribut yang pertama berarti kita langsung inputkan saja frame ya. Ini frame. Ukurannya kita masukin ke dalam frame-nya, add text field ya, berarti ya kita panggil ininya nih, kita copy saja text field gitu. Kemudian baru kita setting text field-nya
Ini kita setting yaitu ukurannya, berarti menggunakan set bound. Set bound gitu ya. Nah, isinya berapa? Isinya saya isi 150, koma 20 ya, koma 230, koma 30 gitu. Coba kita jalankan. Oke ya, pas di sebelah kanan ya. Jadi makanya kalau misalnya ngoding seperti ini memang agak ribet sih, tapi nggak masalah, biar mengerti saja prosesnya. Tapi angka pertama tesnya di sebelah kanan gini ya. Nah, kemudian di angka kedua ini sama saja nih prosesnya. Makanya di sini biar cepat prosesnya, kita tinggal kopas saja. Nanti kita tinggal rubah apa sih namanya? Kita rubah objeknya dan nama-namanya. Kita copy ya yang pertama untuk yang label pertama. Kita copy di bawahnya. Nah, di sini kita kasih nama misalnya label 2. Di sini kita ganti jadi angka kedua. Di sini tetap kita masukkan frame ini sama, prosesnya ini juga sama, tapi di sini kita ganti nih label kedua. Label kedua, nah ukurannya kita ganti. Ini misalnya 20. Karena yang berbeda hanya di bawahnya, posisi yang bawah, berarti di sini saya ganti kurang lebih misalnya yaitu 50 misalnya. Kemudian 50, 30. Oke ya. Coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, sudah di bawah ya. Udah posisinya udah di bawah. Terus selanjutnya kayaknya terlalu bawah. Saya coba ganti misalnya yang ini label itu berapa di sini? Label 250 ya. Coba saya ganti 150 saja dan nggak terlalu ke bawah dia. Ini kita ganti jadi 150 gitu. Nah, kita coba running lagi. Nah, oke ya. Oke, kurang lebih udah seperti ini. Kemudian label 2 sudah terbentuk. Selanjutnya kita bikin JText fill-nya di sebelahnya. Nah, di sebelahnya kita bikin, berarti saya kasih nama text fill 2. Ini kita masukkan text fill 2. Ini kita kasih nama text fill 2. Tapi biar dia ada posisinya di bawah, berarti kita gantinya ini menjadi 60 gitu. Coba kita jalankan. Oke, pas ya, kurang lebih beginilah kira-kira, walaupun ya kalau drag and drop lebih rapi gitu, tapi nggak masalah lah, sudah paham. Berarti ini inputan pertama, ini inputan kedua gitu. Nah, selanjutnya baru kita masuk untuk pembuatan JButton-nya atau tombolnya. Nah, berarti kita tinggal panggil JButton. Kemudian saya kasih nama objeknya yaitu button saja, sama dengan new JButton. Kemudian nama buttonnya apa gitu. Nama di tengah buttonnya, misalnya di sini saya kosongin dulu ya. Saya kasih nama 1 nih misalnya. Nah, di sini dia harus minta import lagi, kita importkan. Nah, kemudian di sini kita kasih nama misalnya hitung misalnya, hitung. Nah, penjumlahan. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukin ke dalam frame, ini wajib ya, frame dot add dalam kurung, kita panggil nama objeknya yaitu buttonnya, b-nya kecil, button gitu. Oke, langkah selanjutnya baru kita setting untuk ukurannya. Berarti biar cepat lagi kita gunakan set bound. Nah, ini, tapi kita tinggal ganti ini itu yaitu button, karena kita harus panggil objek buttonnya gitu. Tapi ukurannya juga harus berubah. Nah, di sini ukurannya 180 ya, 140, kemudian 150 saya kasih 20 di sini. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, pas ya di tengah ya, di sini ya.
tapi belum ada aksi apa-apa atau event handler apa-apa. Nah, inilah yang maksud saya nanti ketika ada angka kita hitung, event handler itu akan bekerja adanya di button. Ketika kita klik buttonnya, ada sesuatu hal event yang terjadi dalam proses tersebut gitu. Sehingga akan menghasilkan misalnya 2 tambah 2 itu 4 di sini. Nah, berarti tinggal kita tambah satu wadah atau penampung untuk hasil. Kita gunakan label saja ya. Jadi tinggal kita tambahkan label, kita bikin lagi objek J label. Karena ininya berbeda, berarti kita harus bikin lagi. Namanya misalnya label 3 ya. Label 3 ini untuk hasil. Kemudian new J label. Kemudian kita kasih nama di sini hasil. Tuh. Oke, kita inputkan berarti frame dot add label 3. Nah, udah seperti ini baru kita ganti ukurannya ya. Di sini saya panggil untuk label 3. Ini mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi ini kan nama objek kayak seperti yang saya jelaskan di kelas dan sebelumnya. Itu makanya dipanggilnya nama objek yang bersangkutan gitu. Nggak boleh beda gitu. Setbone. Kemudian ini kan setbone untuk ukuran. Tadi di sini 180, 200 saya kasih coba ya. Di sini 150, kemudian di sini saya kasih 30. Kita coba hasilnya seperti apa. Oke ya, udah ya. Nah, hasil ini nanti untuk penampung hasilnya dari perhitungan ini gitu. Oke, selesai. Mantap. Oke, prosesnya belum sampai ada perhitungan, maka proses selanjutnya adalah baru kita masuk ke dalam event handlernya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di sini tadi saya kasih contoh, ini tuh nggak ada hasil apa-apa loh. Hasilnya 2, tambah 2. Tuh, udah nggak ada hasil apa-apa gitu. Nah, sekarang dengan event handler tadi, kita masukkan sebuah algoritma nantinya sehingga dapat menghasilkan sesuatu operator penjumlahan dan akan ditampilkan ke dalam frame-nya tadi gitu kira-kira. Oke, berarti kita bikin event handlernya. Nah, ini nih peran event handlernya. Yang bisa di event handlernya biasanya itu sifatnya button. Karena kan buttonnya selalu ada aksi gitu. Tapi yang lain bisa nggak Pak? Bisa saja. Misalnya nanti bentuk aplikasinya event handlernya pengen dipasang di text field misalnya. Bisa. Pengen pasang di option bisa. Di misalnya klik bisa dan seterusnya. Nah, ini yang saya contohkan yaitu yang pertama kali itu untuk button. Karena sering event handler itu berada di button ya. Oke, caranya gimana? Kita panggil objek buttonnya, ini kan namanya button. Kita panggil nih. Pak, kalau misalnya namanya button 2, ya tinggal panggil saja button 2. Button yang sekarang kayak button dot kita kasih add action listener. Ya. Action listener. Kemudian kita panggil objeknya new action listener. Kemudian di sini kita hapus ya, kasih apa namanya, buka tutup kurung ya, kurung kurawal seperti ini. Kemudian ya dari sini kita tutup karena di sini serong ya. Ini tutup kurungnya untuk ini, ada objek di sini tutup kurungnya nggak ada. Nah, berarti kita tambahkan nih di bawahnya. Kita tambahkan berarti setelah ini kan ya. Setelah ini kita kasih 1 kali tutup kurung dan titik koma. Gitu ya. Nah, kemudian di sini error karena masih belum diimport, kita import action listener. Nah, action listener inilah fungsinya yang berperan nanti untuk apa namanya? Event handler tadi gitu. Nah, kemudian setelah ini button sudah kita inputkan, kemudian add action listener, kemudian new action listener, buka kurung tutup kurung, kemudian di dalamnya akan kita kasih void atau fungsi lagi gitu, public void action performance-nya apa, action
performance-nya apa gitu. Kemudian di sini kita panggil action event-nya apa? Action event. Misalnya di sini kita kasih parameternya bebas saja ya, misalnya di sini A dan E gitu. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke. Kemudian di sini saya import action event-nya. Oke, baru dia tidak error ya. Nah, untuk mempermudah ya konseptual dari event handler itu secara defaultnya membutuhkan ini gitu. Action listener dan action performer. Nama button ini bebas, tinggal disesuaikan nama buttonnya apa gitu. Tapi setidaknya kalian mengcoding ini selalu butuh ini, satu blok ini harus terpenuhin gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi ini nggak akan rubah gitu. Satu blok ini terpenuhin, harus penuh untuk proses event handler. Oke ya. Nah dari sini barulah algoritmanya kita masukin ke sini nih, di dalam sini. Action performernya apa? Nah, seperti yang kemarin saya ajarkan, kita tampung dulu kan seperti ini ya. Misalnya di sini kita running ya, biar kelihatan pemahamannya. Ketika misalnya kita tulis angka 2 karena bentuknya string, maka kita tampung dulu ke dalam sebuah integer agar nanti bisa diproseskan. Makanya kita parsing istilahnya teh, parsing dari string ke integer. Caranya gimana? Kita bikin dulu wadahnya. Integer misalnya namanya A1 angka pertama ya. Kemudian kita ambil angka 2 yang ada di text field tapi langsung di parsing gitu. Berarti kita tulis parsingnya integer. Ini proses parsing ya, integer dot parse integer. Parsing itu apa? Parsing itu adalah mengkonversi dari tipe data ke tipe data lainnya. Kalau yang ini contohnya string ke integer gitu. Nah, kemudian kita get nih. Apa yang di get? Yang di getnya kan yang ada di text field angka pertama. Nama objeknya apa? Text field kan ya? Text field ya nama objeknya. Kemudian dot kita gunakan fungsi get untuk mendapatkan nilai 2 tadi yang ditulis di dalam frame-nya. Frame di text field tadi, get text. Gitu, buka kurung, tutup kurung. Oke ya. Nah, kemudian di sini minta lagi parse integer ya. Titik koma nih. Nah. Oke ya. Jadi ini proses parsingnya. Bisa nggak Pak parsing itu kayak gini, Pak? Misalnya 2, bisa saja nggak masalah. Tapi karena prosesnya itu saya pengen sekalian, satu coding satu proses, makanya di sini saya langsung get. Pak misalnya gini bisa nggak kita bikin misalnya string dulu, kita tampung misalnya ke dalam wadah string, variable string misalnya di sini x, kemudian sama dengan tadi text field ya, berarti kita panggil text field-nya. Text field dot get text gitu. Boleh nggak Pak kita tampung dalam string gini? Boleh saja, nggak masalah. Tapi nanti untuk proses konversinya, berarti yang kita panggil adalah x. Karena ditampung dulu, baru dikonversi. Nah, keinginan saya adalah ya udah aja daripada banyak-banyak coding dan banyak-banyak variabel, udah aja langsung aja di sini saya panggil sembari langsung di parsing gitu. Makanya ini nggak perlu lagi nih, saya hapus nih. Nah, kan lebih singkat gitu ya. Dimana-mana yang lebih singkat tuh yang lebih efektif, apalagi dari algoritma gitu. Nah, ini proses ya, paham ya? Ada proses parsing di dalamnya ini. Kemudian ada proses pengambilan data dari text field yang ada di frame tadi, nilai 2, dan ditampung ke dalam wadah A1 namanya dengan tipe integer. Gitu. Paham ya? Kenapa dia tidak error? Karena udah dikonversikan menggunakan proses parsing integer gitu, dari string ke integer. Oke, di proses kedua, angka kedua pun sama prosesnya. Angka kedua berarti karena ini tidak boleh angkanya sama. A2. Kemudian di sini berarti text field-nya text field 2 ya. Nah, gitu. Text field-nya text field 2 sehingga nanti yang kita tampung yaitu di objek text field yang kedua
Tuh ya. Nah, untuk proses parsing di sini atau penampungan data mudah-mudahan tidak terlalu pusing ya untuk memahaminya. Oke, di proses selanjutnya. Proses selanjutnya setelah kita tampung dalam sebuah integer dalam event handler ini, selanjutnya kita hitung. Berarti tinggal begini saja kita tampung nih ke dalam sebuah integer. H misalnya, H ini sama dengan hasil. Jadi kan A1 plus operatornya A2 gitu. Nah, setelah ini baru kalau tadi fungsinya adalah mengambil dari text field ya, sekarang kita tampilkan ke dalam frame-nya gitu. Berarti fungsi menampilkannya adalah label 3 karena kan ditampungnya ke dalam label 3 yang tadi ya, yang ada objek di atas, label 3 dot set text. Nah, sekarang kalau tadi get, sekarang set text. Kemudian kebalikannya, kalau misalnya tadi parsing dari string ke integer, karena yang bisa ditampung di dalam sebuah frame itu bentuknya string, maka kita parsing dari integer ke dalam string. Fungsi parsingnya seperti ini, integer dot to string gitu. Kemudian yang kita panggil misalnya H. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami gitu. Coba kita jalankan running. Misalnya kita masukin angka 2. Sini angka 2. Hitung. 4 ya, muncul. Tuh, hasilnya jadi 4. Misalnya kita masukin jadi 3. Sini 3. Hitung. 6. Oke? Paham? Mudah-mudahan dapat dipahami. Cuman ada satu kasus di sini. Kadang-kadang tuh mengganggu seorang programmer. Kalau misalnya ini kosong, saya kemudian jumlahkan, hasilnya error gitu. Nah, berarti kan ada sebuah kondisi di sini. Kondisinya adalah jika text field-nya kosong, baik itu angka pertama dan angka 2, maka akan tampilkan misalnya angka harus diisi misalnya. Nah, kita bikin. Coba kita bikin ya. Berarti kan ada sebuah kondisi nih. Nah, menggunakan if dan else saja biar gampang. Berarti kan gini. Jika if kemudian dalam kurung kemudian nama text field-nya yaitu misalnya di sini adalah text field kita ambil get kan berarti ya. Berarti ini text field. Text field get ya, misalnya ini get, ketika dia diambil tapi hasilnya kosong, berarti kan text field get dot is empty ya, berarti kan kosong, is empty itu maksudnya. Jika yang diambilnya kosong di text field pertama atau di text field yang kedua juga kosong, jadi salah satu kosong pun nggak boleh gitu. Ini operator atau nih udah paham lah kalian ya. Berarti ini text field kedua. Nah, gitu. Maka jika ini kosong, maka akan saya tampilkan tulisan misalnya isi angka terlebih dahulu. Nah, di sini saya gunakan G option yang kemarin gitu. Di option ini misalnya tulisannya gini nih. G option show message dialog gitu, null, masukkan angka gitu. Jadi jika misalnya ini kosong, maka masukkan angka. Tapi kan ada kondisi selanjutnya, L. Jika misalnya tidak kosong, maka langsung L saja seperti ini. Apa yang diinputkan? Diinputkannya proses yang tadi kita tulis gitu. Kita cut, pindahkan ke sini. Nah, selesai. Jadi kalau misalnya text field get text-nya kosong atau teks yang keduanya kosong, akan tampilkan G option show message gitu, yang akan tampil masukkan angka. Tapi kalau nggak kosong, maka dia akan memproses hasilnya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim, kita jalankan, kita masukkan 2, hitung 4. Kemudian kita hapus, hitung, masukkan angka. Nah, gitu kira-kira. Nah, inilah asiknya dalam Java itu, sehingga kita tinggal memanggil fungsi-fungsi atau library yang sudah ada gitu. Kita kombinasikan yang kemarin antara JFrame dan J option.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk masalah event header, mohon ditonton video ini secara full dan dicoba di rumah masing-masing. Baik teman-teman, kita sudah dihadapkan pada layar desktop ya. Mari kita buka untuk NetBeans-nya ya. Kita gunakan NetBeans. Nah, nggak Oke. Pak Deden? Ya, terima kasih Pak Henry. Oke ya, saya sarankan untuk pertemuan di 11 kali ini kalian menonton videonya secara struktural. Jadi yang pertama ditonton dulu, kemudian yang kedua dan ketiga gitu ya, terurut. Nah, saya coba jelaskan sedikit nih bentuk coding yang manual di video yang pertama. Saya tampilkan sedikit deh. Nah, di sini dengan kasus event handler ya, di mana ini ada penjumlahan, saya runningkan. Kemudian di sini ini ada nilai 2, misalnya di sini ada nilai 3 gitu ya. Saya hitung, nanti dia akan nampung di sini nih, di label yang ini yang di bawah. Saya jumlahkan, ini proses penjumlahan saja. Nah, hasilnya 5 gitu. Kemudian di sini juga saya udah kasih tambah kondisi ya. Ketika misalnya kosong, dia handling, memunculkan masukkan angka, yaitu masuk angka. Nah, ini menggunakan J option pen. Silakan ditonton lagi di video yang pertama kalau misalnya belum mengerti. Nah, kemudian yang sekarang kasusnya seperti ini gitu. Nah, saya kasusnya di sini adalah memiliki 2 buah form ya. Ini lihat, di sini kalau tadi menggunakan satu form saja ya. Kemudian sekarang saya gunakan 2 form yang berbeda gitu. Sebut saja form A dan form B gitu ya. Nah, di mana form A dan form B ini nanti dia akan mengirimkan sebuah data. Contoh misalnya begini. Saya masuk ke Paint dulu ya. Nih, saya lebih enak menjelaskannya menggunakan gambar nih Pak Hendri. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, baik, saya jelaskan sedikit untuk yang proses yang kedua itu seperti apa. Jadi program kali ini kita coba bikin form di mana nanti dia bisa mengirimkan data ke form lainnya. Analoginya gini nih. Misal saya punya sebuah form. Gitu. Nah, di sini misalnya ada text field. Kemudian di sini saya punya form yang kedua nih. Nah, ini form pertama, ini form kedua. Sini ada button kirim misalnya. Submit ya, kirim. Submit gitu. Nah, di sini kita misalnya menulis angka 5 nih gitu. Ketika saya kirim, klik ini, dia akan bisa mengirim ke form yang kedua dan ditampilkan di sini angka 5 gitu kurang lebih. Nah, di sini akan saya jelaskan proses menggunakan coding manual terlebih dahulu sehingga ketika misalnya nanti masuk ke drag and drop dari sebuah tampilan UI atau tampilan GUI, kalian tidak bingung gitu. Nah, kita lanjut ke codingnya ya. Nah, codingnya kali ini seperti ini. Misalnya kita siapkan dulu form A dan form B ya. Di sini sangat memanfaatkan sekali pembelajaran yang terdahulu kayak inheritance, kemudian kayak implements atau abstrak dan seterusnya gitu. Nyambung ya? Nyambung Pak. Jadi makanya harus dikuasai dulu yang kemarin. Karena nanti ada extend gitu ya? Ada extend juga untuk pewarisan. Nah, untuk video yang pertama kemarin tadi yang saya jelaskan, video tersebut menjelaskan event handler menggunakan cara pertama. Nah, sekarang saya kombinasikan cara kedua juga untuk menggunakan event handler. Jadi ada event handlernya, ada abstraknya, ada pewarisannya juga di dalam sini. Oke, kita langsung saja ya. Kita ke form di sini A. Misalnya ya, kita punya 2 buah form, form A dan form B. Secara default dia seperti ini. Tidak ada isi apa-apa ya. Yang menjadi utamanya yaitu form A, maka di sini harus kita tulis public string void args ya. Public string void args ya di sini. Kemudian nanti dari form A ini akan mengirimkan poin B. Nah, seperti biasa ya, kita siapkan dulu ya komponen-komponennya. Tapi sebelumnya karena ini cara kedua untuk event handler, maka dari sini kita harus menyiapkan extend gitu. Extendnya kemana? Ke frame. Sehingga kita harus menyiapkan seperti ini.
tulis sebuah extend ya. Tulis sebuah extend. Extend ini kan artinya mengambil diwarisin dari kelas JFrame. JFrame-nya ada di mana? JFrame ini ada di library gitu. Kemudian implements ke action listener. Nah, kemudian kalau misalnya kita implement berarti kan harus ada sebuah fungsi abstrak kan. Nah, fungsi abstraknya ciri khasnya kan seperti ini. Namanya kan harus sesuai dengan nama kelas. Berarti kita bikin public, kemudian v02, kemudian form A gitu. Nah, kita lihat lagi. Ada titik koma. Oke. Nah, dari sini selanjutnya ya, ini sudah kita siapkan fungsi abstraknya. Kemudian di sini masih error karena kan kalau misalnya kita cuma extend doang, ternyata extend ini bisa kita gabungkan dengan abstract implements gitu. Di sini berarti artinya extend ini kita memanggil kelas induknya yaitu JFrame. JFrame kan nggak ada Pak di atas. Nah, ini ada di library gitu. Implements action listener kan action listener juga nggak dibentuk Pak. Adanya di library juga gitu. Makanya di sini tinggal kita tambahkan implement all abstract biar menghilangkan si errornya, tanda merahnya. Atau biasanya rege-rege lah ya. Rege-rege gitu. Nah, sehingga di sini terbentuk nih public void action performance yang intinya nanti kita event handlernya ada di dalam sini gitu. Oke ya, kerangkanya sudah kita bikin ya. Ada kelas ini, kelas main sama kelas action performance dari abstraknya action listener gitu. Nah, kemudian setelah ini kita bikin seperti biasa ya. Kita bikin selanjutnya yaitu untuk formnya ya. Biar percepatan ini mah. Saya bikin sebuah void lagi ya. Saya bikin sebuah void lagi. Misalnya seperti ini. Void privat ya, private saya privatkan, kemudian void, kemudian namanya saya kasih nama misalnya init komponen ya, kemudian buka kurung tutup kurung, nah kayak gini. Nah, init komponen ini akan saya isi coding form gitu dari Java-nya atau UI-nya, isi untuk labelnya, kemudian frame-nya, segala macam ada di sini nih. Isinya, komponen-komponennya. Komponen utama, komponen pembentuk si frame-nya, Pak Henry. Saya tampung di fungsi init komponen gitu. Nah, kemudian dari sini biar percepatan ya, saya udah punya rancangannya. Yang pertama kita gunakan JFrame, kemudian kita set title, ini bisa dilihat lagi di video pertama. Ya, ini sama persis nih. Kemudian dan seterusnya, nanti ada inputan nilai. JText file-nya juga ada sampai ke debugger-nya. Oke, kita ambil saja. Kita masukkan ke sini ya. Nah, secara otomatis dia akan meminta import gitu. Import dari si Java-nya frame. Nah, sekarang kan ini sudah diimport nih. Import Java WT action-nya yang tadi, yang ini, listener-nya juga yang ini. JButton-nya juga dia sudah ngimport otomatis, frame otomatis, JLabel otomatis, sampai JText otomatis. Nah, untuk yang proses sekarang, dia ternyata masih error. Errornya di mana? Dia bilang di sini kelasnya belum dideklarasikan si frame ini. Artinya apa? Kita ingin bentuk frame ini ya dalam kondisi public gitu agar bisa dipakai di fungsi manapun gitu intinya. Artinya di sini di kelas form A ini di paling atas kita bentuk misalnya JFrame karena bentuknya JFrame. Ini teh semacam tipe data gitu ya. Kalau biasanya mah di C++ mah ini kayak record ya. Ya gitu, kayak record. Nah, ini kan udah nggak error tuh frame-nya. Nah, artinya di sini kita harus deklarasikan terlebih dahulu JFrame frame Pak, misalnya frame-nya ada 2 ya kita koma frame, gitu. 2 gitu kan. Koma 2 dan seterusnya gitu.
Nah, kemudian setelah ini frame-nya sudah selesai ya. Text field-nya yang kita belum nih. Maka kita lanjutkan juga di sini J Text text field. field. Kemudian nama text field-nya di sini saya samakan saja. Namanya yaitu text field. Nama variabelnya. Sama objeknya ya. Ya, di sini error karena masih belum di F-nya gede harusnya. Field. Nah, oke. Kemudian buttonnya juga pun harus dideklarasikan. Berarti J button. Oke ya. Oke, selesai nih untuk perancangan dari sebuah frame yang nantinya akan saya kirimkan ke frame yang kedua gitu. Oke, ini udah selesai nih untuk rancangan di init komponen yang di frame pertama, Pak Henry. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya bikin nih untuk wadah di frame yang kedua gitu. Nah, di frame yang kedua udah saya siapkan juga. Di sini ada form B ya. Frame juga masih kosong di sini ya. Kosong di sini. Kemudian akan saya inputkan, tapi karena di sini bukan kelas main, maka tidak perlu main ARGS, fungsi main ARGS di sini. Nah, kemudian tinggal cukup kita bikin sebuah bentuk lagi kayak sebelumnya ya. Berarti kan kita punya form B ya, kita extend ke frame ya, sehingga nanti tinggal kita bentuk seperti biasa, gunakan labelnya, kemudian ada init komponennya dan seterusnya gitu. Nah, makanya di sini kita extend dulu nih di form B-nya. Kita extend di sini berarti extend J dari JFrame. Gitu. Ini dia thread missing. Oke, berarti masih ada yang salah. JFrame-nya extend berarti harus ditambahkan. Nah, JFrame. Oke. Kemudian di sini kita harus bikin seperti yang tadi ya. Kelas abstraknya berarti public ya, public abstrak. Public, kemudian kita bikin berarti harus disamakan V02 form B. Nah, gitu kan ya. Buka kurung, tutup kurung. Kurung perawal. Nah, tapi di sini masih error. Oke, kita lihat lagi errornya ada di mana. Oke, tidak perlu butuh kelas lagi, cukup 2 kelas. Extend-nya pakai S. Frame. Extend masih salah. Nah, oke. Udah ya, kurang S berarti. Nah, kemudian kita import JFrame-nya. Oke, tidak ada error ya. Karena di sini kita bentuk lagi sebuah fungsi, di mana fungsi abstrak ini nanti fungsinya untuk menampung sebuah nilai yang dikirim. Langkah selanjutnya kita bentuk fungsi lagi, misalnya private. Kemudian saya kasih nama seperti yang kelas A ya. Seperti yang kelas A, init komponen. Nggak apa-apa namanya kelas, namanya beda, namanya sama. Boleh-boleh saja, karena kan beda file gitu. Nah, kemudian kita isikan lagi di sini form B-nya, misalnya saya langsung ambil saja ya di sini. Isi sama nih komponennya ya. Ya, komponennya sama saja di sini. Kemudian di sini saya masukkan lagi ke dalam fungsi init komponen ya. Kemudian di sini ada error nggak? Oh, ada nih yang label nih. Label. Nah, yang label ini karena belum ada dideklarasikan. Berarti kan J label. Namanya adalah label. Gitu. Oke, udah kita siapkan defaultnya. Oh, label 3. Label 3. Ini udah kita siapkan nih. Saya mohon mudah-mudahan nggak bingung nih Pak Hen, karena di video yang pertama itu sudah saya jelaskan yang ini fungsi-fungsinya dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan harus secara berurutan gitu nonton videonya. Bisa diulang-ulang lah ya. Ya, bisa diulang-ulang. Nih dari mana nih? Ini. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, oh ini diulang-ulang, aduh buntu nih, istirahat dulu. Kalau udah istirahat, kita diskusi bareng-bareng di grup gitu ya. Iya, betul.
Oke ya, init komponen ini sebetulnya Pak boleh nggak pakai init komponen langsung di sini? Boleh saja. Cuman saya mah pengen dipisahin gitu Pak Henry agar ada fungsi yang cuman untuk coding sih apa namanya frame, J-label, Mm-mm. kemudian text field-nya dan seterusnya gitu. Jadi Nggak masalah. pisah-pisah gitu ya. Bisa-bisa gitu. Karena ini saya lakukan seperti ini karena mirip banget dengan kita ngoding nanti di drag and drop gitu. Hmm. Pun sama, dia melakukan hal yang sama otomatisnya atau otomatis codingnya seperti ini nanti. Nah, kemudian setelah kita siapkan wadahnya ya di A dan B. Nah, ini A dan B. Kemudian kalau misalnya di sini kan belum ada apa-apa nih karena belum bisa kita jalankan, kita buktikan ya. Harusnya mah tidak tampil apa-apa gitu. Tuh, cuma sukses doang. Karena kenapa? Di kelas mainnya tuh nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Nah, makanya di sini cukup kita gunakan seperti ini nih. Kita Tinggal panggil ya. objeknya ya, objeknya kita panggil, berarti kan objeknya yang ini kita panggil nih. Nah, ini nanti kita panggil akan yang ingin kita tampilkan yaitu init kan, berarti init komponen gitu, biar nggak bingung deh, langsung aja saya tulis gini. Biar nggak salah ketik ya. Nggak salah ketik gitu. Artinya nanti dari kelas main yang bawah, yang ini berarti kan di sini form 2A ya tadi tuh apa namanya V. Ini ya, benar ya Pak Indri ya? Form A ya. Form A. Kemudian dari form A ini ya kita bikin variabel, nama variabel dari sebuah objek tadi, misalnya di sini x gitu, sama dengan kita bikin new ya seperti biasa new V2 kemudian form A. Oke. Gitu. Titik koma. Nah, kita coba jalankan di form A harusnya muncul nih. Nah, gitu. Ini sudah tersedia nih, tapi belum bisa diapa-apain. Gitu. Masih error tuh. Nah, nantinya kan misalnya kita tulis apapun lah di sini, misalnya RPR, nanti dia akan kekirim ke sana di form yang kedua. Oke ya. Nah, sekarang proses pengirimannya ada di mana? Kan saya bilang event handlernya ada di sini nih, di button. Ketika kita klik dia akan kirim ke sana. Nah, ini prosesnya ada di action perform. Sama seperti yang video pertama, cuman beda posisi doang ini mah. Nah, caranya kita akan ngoding di sini gitu. Kita coding ya. Codingnya adalah kita akan panggil ya, saya copy saja, sudah tersedia di sini. Kita akan coding gini. Sebelumnya saya create dulu. Sorry, ini nama button. Kemudian ini formnya kita sesuaikan formnya yaitu form B, berarti V2 02 nama form B-nya. Form B. Tuh. Ini juga sama. Nah, di sini ini kenapa error ya? Karena kan di sini kan create file AE, tapi nama parameter saya E gitu. Karena beda posisi tadi ini. Nah, kemudian di sini masih error. Itu tinggal ada yang kurang itu. Iya, kayaknya sepertinya ada yang kurang ini Pak Indi. Oke, ini A, form new, B. Konstruktor sudah create konstruktor form Java string. Oh, di posisi yang di sini, tapi abaikan dulu karena memang belum ada di sini ya. Nanti kita abaikan dulu. Nah, di sini saya jelaskan dulu nih, saya komen dulu. Untuk eventnya, saya kasih kondisi di sini ya. Jika E ini adalah parameter dari sini, di mana ini bawaan dari library, aksinya. Get source ini nama kelas dari kelas action event. Bentuknya gimana Pak? Itu menurut saya nggak usah dipikirin karena ada di library gitu. Ribet Pak. Ada juga di materi juga sudah di ini juga sudah dipasang juga penjelasan lengkap dari Oracle-nya ya. Iya gitu, betul. Nah, sekarang kan logikanya begini. Jika parameter yang dikirim adalah fungsi get source itu
source yang mana, source sama dengan button, berarti kegiatan yang diambil yaitu kegiatan klik button nih, karena di sini namanya nama button ini ya. Nih, button, new button, frame, ini input ke frame-nya, button ukurannya, kemudian harus ditambahkan button add action listener this gitu. Jadi harus ditambahkan ini untuk mengantarkan aksinya ke dalam sini gitu. Nah, sehingga dengan adanya ini tadi ya, dia akan mengoper ke parameter ini. Oh, ternyata dia bilang yang dilaksanakan, diperintahkan adalah button gitu. Maka apa yang dijalankan nih? Dia bilang gitu. Maka yang dijalankan adalah string A, saya harus tampung dulu nilainya yang dari frame yang diinputkan Pak Henry. Misalnya tadi itu di sini yang diinputkan adalah frame misalnya nilainya yaitu RPL gitu. Ini kan bentuknya string nih. Nah, makanya di sini harus saya tampung dalam sebuah variabel namanya variabel A. Nah, makanya nanti A ini sama dengan pasti RPL dengan fungsi textfill karena nama text field-nya adalah text field, kebetulan seperti itu, dot get text gitu. Di video pertama ini juga ada nih. Nah, kemudian dari sini ya, dari sini baru proses pengirimannya ada di sini di baris ke-52 ini. Nah, di sini kita kirim, kita panggil objeknya v02 form B namanya di form yang B, di kelas yang B ya. Kemudian kita bikin objeknya ini bebas, kita bikin saja namanya B, new v02 form B. Yang kita kirim apa? Yang kita kirim variabel string A. String A-nya tadi gitu. Nah, dari sini ya, ini masih error karena di sini belum ada istilahnya itu kalau kita lempar, yang A-nya mau udah ngelempar, yang ini nggak ada tempat penangkapnya Pak Hendri. Bisa jadi lempar sembunyi tangan gitu ya? Iya, bisa jadi lempar sembunyi. Ini siapa yang lempar? Dia bilang lemparnya kemana gitu, nggak ada yang nangkap. Nah, makanya dalam bentuk dua kelas ini ada yang melempar datanya, ada juga yang menangkap datanya gitu. Jadi sinkron gitu ya? Jadi sinkron. Yang ditangkapnya di mana? Siapa sih yang nangkapnya? Siapa yang melemparnya gitu kan ya? Lemparnya di mana? Ternyata si form A gitu kan? Form A gitu yang lemparnya. Yang nangkapnya adalah form B. Makanya di sini kita gunakan fungsi apa? Itu fungsinya adalah untuk lempar dan menangkap sebuah data gitu. Itu fungsinya Pak Henry. Menarik ya, menarik. Menarik. Kita manfaatkan itu gitu. Nah, kemudian kita bikin saja misalnya di sini ya inputan yang karena di sini ada sebuah parameter yang dikirimkan, maka di sini harus kita tangkap yaitu kita bentuk lagi parameternya string. Kemudian di sini misalnya tangkap ya. Nah, itu ini S-nya kayaknya gede gitu ya. Ya, oke ya. Nah, baru sekarang tidak error. Nah, udah tidak error ya, karena ini ada sebuah variabel ditangkap di sini gitu. Nah, sudah seperti ini ya. Berarti kan ini kan harus kita jalankan nih. Karena diperintahkan di sini dijalankan form B gitu. B jalankan. Makanya di sini kita panggil nih init komponennya, fungsi init komponennya. Berarti kita langsung panggil saja init komponennya untuk ditampilkan, dan di init komponen ini tadi kita set text-kan atau kita setting teks itu S itu RPL tadi, tulisan RPL tadi ke dalam label 3 gitu. Fungsinya adalah tinggal kita gunakan set text di sini ya. Kita gunakan kita panggil label 3-nya, label 3 dot set text, fungsi text set text. Kita pasang lah istilahnya tuh ke dalam label 3 ini. Apa yang dipasang? Parameter tangkapnya yang membawa nilai RPL gitu. Itu prosesnya kurang lebih ya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita running. Misalnya di sini adalah RPL. Kita kirim nilainya, ditangkap dan ditampilkan melalui form B gitu Pak Henry. Menarik ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti gitu Pak Henry. Memang agak rumit, tapi ya memang harus dipelajari pelan-pelan gitu. Ini yang sulitnya. Biasanya kan setelah badai itu biasanya muncul pelangi ya Pak Deden ya? Ya. Gitu. Nah, ini yang sulitnya. Setelah ini baru kita bahas yang menggunakan FX. Dan menggunakan FX atau drag and drop-nya gitu ya. Itu lebih memudahkan gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang dulu pernah pakai Visual Basic atau Borland Delphi gitu ya.
mungkin lebih familiar gitu Pak Deden ya. Iya, Cuman kayaknya sih betul. jarang dipakai juga sih untuk saat ini ya. Nah, ini penggunaan Java di sini yang efek ini lebih menarik dan lebih powerful gitu ya. Iya. Kita lanjut Pak Deden. Oke. Untuk part kedua ini atau video kedua ini mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalnya tidak dipahami, mangga saja bisa melalui WA group untuk bertanya. Saya harap dicoba di komputernya masing-masing, sehingga di video ketiga nanti Pak Hendy kita akan pengenalan saja bagaimana drag and drop, membentuk sebuah drag and drop. Ini UI ini nggak kita coding gitu Pak, tapi kita tinggal drag and drop saja gitu. Artinya proses coding ini sudah selesai, manual coding mah sudah nggak perlu kita pakai, tapi harus dipahami gitu Pak. Yang penting paham gitu ya. Yang penting paham konsepnya, Oke. agar nanti masuk ke drag and drop kan, kalau kita drag, kita drop, dia tuh otomatis buat coding. Nah, Kadang yang pusing tuh ini event apa sih gitu ya. ya gitu Pak. Itu yang jadi masalah kan. Betul, Ini tiba-tiba button atau apa gitu ini kan. button apa, ini coding apa. Nah, kalau nggak ngerti dari sekarang kan bingung nantinya gitu kira-kira. Oke, kita Betul. lanjut ke part berikutnya ya Pak Deden ya. Part Tetap berikutnya. stay tune ya teman-teman ya. Oke, untuk part ini saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, nah sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat form dengan menggunakan coding gitu ya. Nah sekarang ini ada cara kedua atau pada video ketiga ini menggunakan JavaFX ya, atau kita bisa menggunakan tinggal drag and drop gitu ya. Oke, kita simak langsung ya Pak Deden ya. Langsung saja Pak. Oke, terima kasih Pak Henry ya. Betul, kita sekarang coba masuk cara pengkodingan. Kalau tadi manual nih Pak Henry, kita coding lumayan leg-leg kan Pak ya? Tapi lumayan sih kalau saat ini sih lumayan Pak Deden buat ngebuburit. Betul. Dan juga biar mahasiswa teman-teman itu bisa mengerti prosesnya gitu. Nah, karena di proses drag and drop ini atau efek ini dia kita drag otomatis dia muncul coding gitu. Iya. Nah, makanya sebelumnya harus dipelajari oleh kalian agar dipahamin bagaimana proses yang sebenarnya gitu. Nah, oke, kita langsung saja seperti biasa kita bikin folder ya atau project. Kemudian di sini ada sebuah package ya. Kemudian saya bikin. Nah, di sini pembedanya nih. Kalau biasanya kita new masuk ke Java class, sekarang kita masuknya ke JFrame gitu. Kita klik JFrame. JFrame ini untuk kelas utamanya. JPanel apa Pak? JPanel juga bisa, tapi nanti dia tidak memunculkan main ARGS-nya gitu. Yang pertama kita gunakan ini aja dulu nih untuk yang JFrame. Ya, nanti di sini banyak sekali ada untuk entitas dan segala macam. Tapi yang kita gunakan cukup ini aja dulu. JFrame Form. Kita klik. Kita namakan saja biar default new JFrame saja. Kemudian finish. Nah, beda nih tampilnya Pak Hendy. Lihat di sini biasanya kan kalau misalnya Java class dia cuma coding saja. Terus biasanya pakai set bound gitu ya. Betul. Nah, di sini banyak sekali Pak propertiesnya di sebelah kanan nih kalau bisa dilihat. Biasanya disebutnya dengan palet Pak. Palet ya. Palet mah yang dukun Pak. Nah, ini yang palet Pak namanya. Nah, palet ini atributnya juga ada banyak Pak. Ini jelas menggunakan Java Swing ya. Ada Swing ini ada namanya ya, ada jenis, ada jenis API-nya. Swing container ini biasanya tuh yang bentuknya kayak apa ya, semacam form. Nah, biasanya gitu. Atau frame lah gitu. Nah, kemudian ada swing control, ada button, combo box, kemudian label dan seterusnya. Ada swing menu, kemudian ada swing windows, banyak sekali di sini. Kemudian ada swing filter, kemudian juga tersedia AWT. AWT ini kan yang saya jelaskan di pertemuan kemarin Pak. Yang AWT ini ya. Pertamanya lama, ya, Pak. tipe lama. Pertama ini lama. saya ingat kalau AWT itu bentuk-bentuknya ya, icon-iconnya sama kayak Borland DLP. Iya betul, jadul Pak gitu. Nah, kemudian ada bin, kemudian juga ada Java persistence, tapi ini jarang digunakan ya, ini juga jarang digunakan. Bin, AWT juga biasanya juga jarang. Nah, biasanya kita lebih banyak menggunakan yang ini nih, sampai ke dari swing atas sampai ke bawah. Nanti teman-teman bisa mencobalah di rumah masing-masing.
Nah, di sini ini ya, ini biasanya disebut dengan kanvas nih, Pak. Kanvas bisa kita atur nih. Ini kanvasnya. Kanvasnya kan frame-nya ini belum ada apa-apa gitu. Bisa kita tambahkan. Contoh ya, kita contohkan saja misalnya di sini ada frame label nih. Label kita drag dari kanan ke kiri dan drop lepas gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana ya biar nggak bingung, ini ya, ini defaultnya bentuknya seperti ini ya. Kemudian di sini ada desain, di sini ada history ya, history di apa aja yang sudah dibikin. Di sini desainnya yang bentuknya yang tadi. Nah, di sini ada source-nya. Defaultnya, nih lihat Pak Henry, defaultnya pun udah langsung bentuk coding Pak gitu. Nah, ini nih maksud saya teh yang harus dipahamin di materi-materi sebelumnya. Kalau nggak paham kan repot Pak. Nah, di sini nih dilihat, ini package sudah jelas. Oh, ini apa sih paket. Kemudian ini dilihat nih, public, class, new JFrame, extend, tuh Pak, lihat dia manggil atau inheritance ke dari Java Swing JFrame. Dia sama kayak video yang kedua tadi. Diturunkan dari JFrame. Gitu. Nah, kemudian di sini ada juga nih abstraknya Pak. Nih lihat nih, public new JFrame kan namanya abstraknya harus sesuai dengan nama kelasnya. Gitu. Kemudian ada init komponen, ini pun default bentuknya. Init komponen ini dia akan nantinya si folder ini ada di sini nih. Tinggal klik aja plusnya jadi minus gitu, biar kelihatan ini komponennya. Nah, di sini ya, ini juga udah otomatis gitu. Init komponen yang ada di dalam panel tersebut atau frame tersebut gitu Pak. Ini kan udah bisa dilihat nih Pak. Set default, ini pasti untuk yang close biar bisa di close gitu ya, biar bisa di close gitu. Kemudian ada layout Pak Henry, ini udah otomatis muncul nih Pak. Artinya apa? Untuk frame sendiri kita udah lepas tangan, nggak perlu dipikirkan lagi Pak. Komponen tinggal lempar aja gitu ya, tinggal lempar aja. Karena sifatnya default, biasanya Pak Henry yang di blok warna blok ungu blok abu kayak gini, dia udah nggak bisa diedit Pak gitu. Tuh, saya ketik di sini nggak bisa diedit, gitu ya codingnya, karena dia udah default gitu bentuknya. Nah, kemudian di sini karena saya pakai frame, makanya di sini ada yang main ARGS gitu. Oh, nah, utamanya ya. Namanya. Nanti dia akan menjalankan nilai yang kelas yang ada di atas, abstrak yang ada di atas gitu. Seperti yang video kedua yang saya jelaskan. Gitu kira-kira. Nah, kemudian ya, kita coba nih perbedaannya ya. Saya ambil label, saya drag di sini. Nah, kita lihat source course-nya. Pasti dia nambahnya ada di mana nih kira-kira pengen di main pasti nggak ada nih. Adanya di komponen yang atas. Komponen yang atas di mana? Di sini gitu. Nah, dia akan nambahkan ada label. Nah, di sini ada label tuh. Ya, label new Java FX dan seterusnya. Otomatis kan gitu. Nah, kemudian ini untuk label misalnya ada button nih. Text field dulu deh, misalnya di sini ada text field, mana ya? Text field ya. Text field misalnya di sini bisa kita tinggikan dan seterusnya. Kemudian ada button misalnya. Oke, di kanan. Sip. Button. Oke, kita lihat lagi di source code-nya. Ada di atas, ada nggak? Nah, tadi ada label sama text field sama button. Ya, tapi Pak, kan saya butuhnya misalnya namanya itu kan nggak bisa diedit. Editnya di mana? Ada di desain. Kita mah udah di sini misalnya klik kanan nih. Klik kanan biasanya ada di properties gitu. Nah, di properties di sini tinggal cari aja teks. Nah, gitu. Kita ganti nih jadi misalnya nama. Tuh, ini nanti juga bisa ganti warna dan seterusnya ya. Silakan saja di Omean, cek bahasa Jerman apa Pak. Gitu kira-kira. Kita klik close, ubah jadi nama. Kemudian ini buttonnya kita edit misalnya bisa juga langsung kayak gitu. Kalau di bisa atau kalau nggak di klik aja juga bisa klik aja gitu. Betul. Misalnya pakai properties juga bisa. Misalnya di sini kita ganti teks jadi hitung. Submit. Oh, hitung boleh. Submit boleh, gini close. Nah, berubah. Misalnya ini juga kita tidak inginkan, hapus saja, hilang. Lebih simpel kan Pak Henry ya? Ya, coba kita lihat lagi di ininya, di source-nya. Di source-nya kita lihat. Apakah teksnya udah update tuh? Udah update ya, nama sama submit.
Itu. Karena yang di text field-nya nggak muncul, dia cuman manggil objeknya saja, Pak. Gitu. Ya. Nih lihat nih sama ya, set text-nya namanya nama, set text-nya namanya submit. Gitu. Jadi tidak ada perubahan, menurut saya lebih gampang. Ini untuk ini ya, untuk pengenalan saja dulu ya. Nanti banyak sekali memang harus dicoba oleh mahasiswanya masing-masing, Pak. Nah sekarang kalau saya running nih ya, tinggal klik saja seperti biasa running. Karena di sini ada main RGS-nya, jadi bisa di running nih. Tapi kalau misalnya kalian tadi membentuk menggunakan JPanel, itu nggak bisa, dia nggak muncul mainnya. Jadi untuk pertama kita gunakan JFrame saja. Nah di sini jangan bingung nih, yang sudah di video kedua saya jelaskan. Sebetulnya ini teh Pak, Java AWT event queue info letter ini teh nggak dipakai juga nggak masalah, cuma secara otomatis dia muncul saja gitu. Bawaan, ya sudah, gitu ya. Udah bawaan, sudahlah kata saya teh, yang penting saya mengerti bahwa di sini dia menampilkan new JFrame. New JFrame ini namanya pasti bisa berubah-ubah sesuai dengan kelas yang ada di sini gitu. Oke. Kira-kira. Nah ya, tuh lihat tuh dalam bahasa NetBeans mah kalau saya blok, dia akan melihat blok yang sama yang mana yang ditunjukkan, berarti yang ini gitu. Nah kemudian ya, saya runningkan, saya jalankan, running file, nah muncul nih. Otomatis ya. Otomatis Pak, enak, kita nggak perlu ngetik lagi. Coba bayangkan kayak kalau misalnya kita manual. Tadi kita bikin 20 menit, sekarang 20 menit, berapa menit ya? Cukup berapa menit saja gitu. Tadi sama kayak gitu kan, tadi masukin nama ya, submit. Nah ini juga sama ya, cuman butuh 1 menit mungkin ya. Iya betul. Terus Pak Hendri, kalau misalnya menggunakan manual itu kan ada setbound Pak Hendri. Nah itu tuh kan ribet Pak. Setbound kadang sih posisi yang pertama label, misalnya label nama. Nah, kemudian kita bikin edit text kan ya. Aduh ini kira-kira berapa ya ukurannya, X, Y-nya berapa gitu. Betul. Kalau ini kan tinggal drag and drop, pas-pasin aja udah wis ini mah Pak. Kopas juga bisa kan ya? Iya, kopas juga sebenarnya bisa di sini. Cuman lebih baik mah dibedakan saja karena biar sinamnya ya. Gitu kira-kira. Coba sekarang kita jalankan lagi. Running. Berarti nanti harus dia label 2 gitu kan kalau coding ini ya. Terus kemudian itu apa, text area gitu kan, bikin objek-objeknya lagi. Iya betul sekali, sekarang udah sangat simpel sekali, di NetBeans udah tersedia gitu. Nah dengan cara seperti ini ya, programmer itu dituntut cukup memahami source code yang ada di dalam sini gitu, sehingga proses pengerjaannya jauh lebih cepat. Intinya gitu Pak Hendri. Menarik gitu, ya kira-kira. Nah mungkin teman-teman nanti bisa nyobain nih ya. Nyobain. Silakan diulik, silakan dicoba di dalamnya. Kemudian misalnya dicoba kalau kemarin itu perhitungan penjumlahan atau video sebelumnya perhitungan penjumlahan menggunakan coding manual. Sekarang coba bikin nih menggunakan coding drag and drop gitu atau Java FX pakai GUI-nya gitu ya. Pakai GUI-nya biar nggak hitam gitu ya. Kan C++ hitam gitu ya. Iya betul. Nah Pak berarti kan harus menambahkan event handler. Nah biasanya kan event handler itu tinggal di mainnya, ada di desain, misalnya di submit di sini, klik kanan, event teh kalau nggak salah teh di mana ya Pak? event di atas. Nah ini event. On click on ya. Key press event. Banyak ya. Ya kita kan yang kayak tadi gunainnya action performance Pak ya. Berarti kita klik yang action performance. Nanti dia otomatis muncul codingnya di sini gitu. Nah, langsung ini nih, Pak. Otomatis ya. Ya, jadi nanti logikanya ada di sini Pak. Gitu, tinggal masukin logika saja gitu Pak. Jadi misalnya get text keberapa, get text yang kedua, hitung A1 tambah A2 gitu. Gitu kira-kira proses. Misalnya di sini ya. Coba kita misalnya eventnya saya ngambil coding deh biar cepet. Di sini saya ngambil coding yang event handler jika kosong deh, contohnya gitu ya. Nah misalnya yang ini nih, saya ambil, saya masukin ke dalam code event ini ya. Oke, nah di sini nggak perlu saya tulis lagi di sini ya, karena saya ingin menampilkan tampilan yang kosong saja. Sorry, ini nggak perlu saya tulis. Ini namanya bukan text field tapi sesuaikan. Ini Pak Henry, kalau nggak salah itu namanya apa ya?
Di text field itu Coba di kembali atas ke ya. di Nah, ini berarti namanya text field itu text field 1. Ya, yang ini. Text field 1 berarti kita copy, kita masukin ke sini gitu ya. paste. Nah, udah nggak error. Sekarang kita jalankan. Harusnya Ini karena kan kosong artinya ketik. jika text field 1 sama dengan empty is empty, berarti kan dia masukkan angka, artinya nggak boleh kosong ya. Nggak boleh kosong. Kalau kosong akan menampilkan tulisan gitu ya. Nah, saya ingin Contoh memudahkan sederhana. saja event handlernya berjalan gitu. Saya running. Yang ingin kita tampilkan berarti ini dikosongin nih, kita submit Submit nih. aja, masukkan Tuh, Pak angka. Henry muncul. Keren ya, Iya Pak, jadi simple gitu. gak usah ngoding ya. Gak usah ngoding Gak usah lagi. ngoding Nah, banyak, jadi kita tinggal masukin logikanya di situ. tinggal masukin logikanya di dalamnya. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, di desain ini banyak sekali yang harus kalian ulik. Menurut saya Pak, kalau coding, kalau kita ingin berprofesi sebagai programmer atau bagian dari komputer ya, apapun mau teknik komputer, informatika, RPL, terus apapun lah gitu yang rumpun komputer. Rajin ngulik Pak sebenarnya. Jadi jangan takut salah gitu. Artinya Karena salah itu sumber belajar gitu ya. ya, salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau kita dosen sudah membuat video sebanyak ini Pak, tidak dicoba ya sama saja gitu Pak. Apalagi di masa pandemi ini gitu. Saya harapkan dicoba, ada pertanyaan, diskusi. Nah, itu terbentuk sebuah kelas yang aktif dan baik gitu. Itu kira-kira Pak Henry. Mungkin ada yang tambahkan? Mungkin cukup baik Pak Deden ya. Untuk tambahannya mah jangan sampai udah lihat tapi nggak dipraktekkan. Kalau bisa dipraktekkan. Jadi karena ya tadi betul kata Pak Deden dikatakan bahwa yang namanya untuk membuat suatu perangkat lunak gitu ya, kita harus banyak sering-sering berlatih gitu. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Pasti teman-teman semua di sini harus tetap semangat ya. Itu Pak Deden. Oke, siap Pak Henry. Mungkin kita tutup saja kalau sudah selesai di video ketiga kali ini di pertemuan 11. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ke WA group dan bisa ditanyakan langsung, baik ke saya boleh, ke Pak Henry juga pun boleh. Itu kira-kira. Oke, itu aja Pak Deden. Terima kasih semuanya teman-teman. Demikian kita sampai jumpa lagi di video pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.